Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan perlengkapan kelas berat kita hari ini. Siapin bed kalian karena kita bakal bongkar habis-habisan pertarungan sengit antara dua raksasa di dunia tenis meja. Ini dia analisis head-to-head buat nyari senjata pamungkas gaya ofensif kalian, Nitaku Fast-Start G1 melawan Donic Barracuda. Kalau kalian lagi nyari karet penyerang yang bisa ngebawa permainan kalian ke level berikutnya, kalian udah ada di tempat yang pas banget. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita langsung terjun ke analisis ini. Nah, ini dia nih peta pertarungan kita. Kita bakal mulai dari ngebahas pamor kedua karet ini, terus kita adu spesifikasinya di atas kertas. Habis itu, kita bedah tuntas karakter ganasnya G1 dan kalemnya Barracuda. Sampai akhirnya, kita cocokin mana yang paling pas sama gaya main kalian, dan ditutup dengan kesimpulan akhir. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Dua karet ofensif populer. Secara mendasar, kedua karet ini tuh sama-sama legendaris buat pemain tipe penyerang. Tapi vibe-nya beda jauh. Ibarat petinju, di sudut merah kita punya Nitaku Fast-Start G1 dengan rating nyaris sempurna di 4.9. Ini karet medium hard yang emang didesain khusus buat topspin agresif gaya modern. Terus, di sudut biru ada Donic Barracuda dengan rating kokoh 4.7. Barracuda ini nawarin feel yang lebih lembut dan ngandalin kontrol super tinggi buat permainan spin klasik. Jadi, yang satu agresor modern, yang satu lagi pengendali taktis. Dan yang bikin persaingan ini makin seru, coba tebak harganya. Serius, selisih harganya tuh nyaris nggak ada. Fast-Start J1 ada di kisaran 665.000, sementara Barracuda di 652 ribuan. Poin pentingnya di sini, milih di antara keduanya itu sama sekali bukan soal budget. Ini murni soal nyali jodoh yang pas buat teknik dan gaya main spesifik kalian. Lanjut ke bagian 2, mari kita adu spesifikasinya di atas kertas. Biar fair, mari kita bedah statistik pra-pertandingannya. Kalau kita ngomongin speed dan kekuatan di jarak menengah, alias mid-distance, Fast-Start G1 ini rajanya. Dia lebih cepat, throw angle-nya tinggi, dan tenaganya gila banget kalau kalian main agak jauh dari meja. Tapi tunggu dulu, kalau kita geser fokus ke Barracuda, karet ini bersinar banget buat urusan kontrol, short game, dan main nempel meja. Barracuda jauh lebih gampang dikendaliin, dan rasanya tuh nyaman banget buat nahan bola pakai blok yang stabil. Terus, rahasia di balik perbedaan performa yang jumplang tadi itu apa sih? Jawabannya ada di kekerasan sponsnya, kawan. G1 itu ada di angka 47,5 derajat, masuknya medium hard. Nah, Barracuda sedikit lebih empuk di 45 derajat. Selisih 2,5 derajat ini fisik banget loh rasanya. G1 itu nuntut kalian ngasih tenaga ekstra buat bangunin sponsnya, sementara Barracuda ngasih sentuhan yang lebih empuk, kalem, dan pastinya jauh lebih memaafkan kalau ayunan kalian lagi kurang pas. Masuk ke bagian 3, kita bahas si senjata agresif Nitaku Fast-Start J1. Buat kalian yang merasa jadi mesin penghancur dari mid-distance, G1 ini amunisi kalian. Makanya pemain level atas pada jatuh cinta sama karet ini. G1 ini bisa ngehasilin top spin yang berat banget. Terus, pas kalian diajak rally cepet dan harus adu counter loop ngelawan gemburan lawan, wow, stabilitasnya luar biasa. Karet ini emang udah dioptimasi banget buat nanganin bola plastik era sekarang. Dan bonusnya, karet ini awet banget, bener-bener tahan banting. Tapi eits, setiap senjata mematikan pasti ada syarat pakainya. Ini peringatan keras buat kalian yang mungkin baru mulai main. G1 itu butuh tenaga dan teknik yang aktif. Kalau kalian cuma pasif nempelin bed doang, atau ayunan kalian tanggung, ya siap-siap aja lihat bola kalian sering terbang keluar meja, overshoot terus. Ditambah lagi, buat main bola-bola pendek pakai karet sekencang ini, kalian butuh feeling ujung jari yang udah benar-benar keasah. Jadi, teknik apa dong yang paling pas? Nah, G1 ini dibikin khusus buat penyerang komplit dua sisi, atau yang main agresif di mid-distance. Cara pakainya, buka serangan pakai opening loop yang tajam, hajar balik pakai counter top spin atau power drive, sikat servis lawan pakai banana flick, dan pastiin kalian pakai combo servis spin berat yang dilanjutin serangan bola ketiga. Intinya, G1 ini ibarat meriam, selama kalian tahu cara narik pelatuknya pakai ayunan yang full. Sekarang di bagian 4, mari kita sambut sang raja kontrol, Donic Barracuda. Kalau tadi G1 itu meledak-ledak, kekuatan utama Barracuda justru ada di ketenangannya. Ini tuh karet impian buat kalian para ahli taktik yang suka main dekat meja. Kontrolnya, wah, luar biasa nyaman. Mau narik looping, berasa gampang banget. Main penempatan bola pendek di atas net, super aman. Dan kalau kalian lagi digempur abis-abisan, blok pakai Barracuda ini ibarat masang tembok tebel. Karakternya tuh ketebak, nggak liar, dan bikin kita ngerasa pegang kendali penuh di meja.
Tapi, ya hukum alam pingpong tetap berlaku dong. Kalau kita ngejar kontrol ekstrim, pasti ada yang dikorbanin. Jujur aja, begitu kalian mundur dari meja, masuk ke area mid distance, kalian bakal ngerasain barakuda ini mulai kehabisan nafas. Tenaganya kalah telak dari G1, speed keseluruhannya lebih pelan, dan kalau kalian nyoba counter smash dari jauh, bola kalian bakal kerasa kurang gigit, kurang galak. Berarti mainnya harus gimana nih? Nah, arena mainnya Barakuda itu benar-benar buat spin control player. Bikin lawan pusing, pakai spin loop yang konsisten di dekat meja, pakai blok aktif buat motong ritme mereka, mainin drive stabil, dan yang paling penting, hancurin lawan pakai penempatan top spin yang cerdas ke sudut-sudut mati. Ingat, senjata utama kalian pakai Barakuda itu konsistensi dan penempatan, bukan power mentah. Sampailah kita di bagian 5. Dari semua tadi, mana yang cocok buat gaya main kamu? Sekarang coba deh refleksi. Tanyain ke diri sendiri dengan jujur. Kalau lagi tanding, kebiasaan kalian tuh gimana? Apakah kalian tipe algojo yang nyari poin cepat lewat pukulan keras dari jarak jauh? Atau kalian ini jenderal lapangan yang lebih suka ngatur ritme dan bikin lawan frustrasi pakai release spin yang nggak ada matinya? Biar gampang, kita bedah aja profilnya. Kalau kalian suka mundur sedikit dari meja, hobi ngelepas top spin keras, dan berani adu counter look, fix sikat Fast Start J1. Tapi kalau kalian ngerasa area kekuasaan kalian itu nempel di meja, kalian butuh kontrol mutlak, dan seneng banget menang poin lewat konsistensi release spin, Barakuda adalah jawaban kalian. Oh, ada satu lagi faktor krusial yang nggak boleh dilupain, level teknis kalian. Gini ya, G1 itu ibarat bawa mobil sport manual. Dia bakal optimal banget di tangan pemain intermediate sampai advance, yang teknik ayunannya udah matang. Tapi kalau kalian masih di tahap beginner atau menengah dan lagi butuh pelatih sabar yang ngasih rasa aman buat ningkatin skill, Barakuda adalah pilihan yang jauh lebih cerdas. Dan akhirnya kita masuk ke bagian ke-6, kesimpulan dan pilihan akhir. Kalau kita rangkum ulasan hari ini, intinya jelas banget. Buat kalian yang pengen bersaing di era tenis meja modern yang serba cepet, Fast Start G1 emang mendominasi dan lebih unggul di level kompetitif. Power dan agresivitasnya susah dilawan. Tapi jangan salah, buat para maestro konsistensi yang nyari kenyamanan hakiki buat main spin dari dekat meja, Donik Barakuda bakal selalu ngasih sensasi main yang luar biasa asik. Nggak ada yang salah dari keduanya, tinggal disesuaiin aja sama tujuan kalian di meja tanding. Dari analisis panjang lebar tadi, kelihatan banget kan kalau nggak ada satu karet pun yang paling sempurna buat semua orang. Yang ada cuma karet mana yang paling nyetel sama jiwa permainan kalian. Jadi, sebelum kita tutup, saya mau nanya, kamu bakal masuk tim mana nih? Sang pendobrak di tim agresif bareng G1 atau sang ahli taktik di tim kontrol bareng Barakuda? Tentukan identitasmu, pasang karetnya, dan buktikan di lapangan. Terima kasih udah dengerin ulasan mendalam ini, sampai jumpa di analisis perlengkapan kita berikutnya.